application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan melanjutkan pembahasan mengenai TikTok Shop. Sebelumnya beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload video mengenai TikTok Shop. Nah, ini tambah seru ya. Ini akan saya lanjutkan pembahasannya. Mengapa menurut saya tambah seru? Begini loh ya, mohon maaf ya. Boleh dong saya mengkritik pemerintah gitu ya. Kalau saya lihat belakangan ini banyak beberapa kasus yang ternyata penanganannya tidak efektif, otomatis juga tidak efisien ya dalam hal ini. Contoh deh ya, mohon maaf. Ketika Jakarta menjadi salah satu kota terpolusi di dunia, siapa itu ya? Gubernur sementara ya, PLT lah ya, Pak Heru ya, itu meminta sejumlah ASN, bahkan seluruh ya, sebagian lah ya kita bilang ya, kecuali yang harus berhadapan dengan publik, work from home. Karena ditenggarai polusi dari kendaraan bermotor, terutama yang pribadi, itu membuat polusi. Ternyata setelah dilakukan work from home beberapa hari, bahkan seminggu lebih ya kalau saya tidak salah, polusi tidak membaik. Kemudian Pak Heru juga mengharuskan gedung-gedung tinggi membeli apa tuh yang namanya sprayer atau apa gitu ya, yang menyemprotkan uap air ke udara, khususnya untuk gedung-gedung yang tinggi. Polusi hilang? Tidak. Kemudian ditenggarai dari PLTU, beberapa ditutup. Ya, saya curiga juga itu. Tetapi setelah beberapa ditutup, polusinya hilang? Jakarta sudah bersih? Enggak juga. Artinya, untuk mendeteksi kenapa polusi itu terjadi gitu ya, dan bagaimana mengatasinya. Bahkan sempat dibuat beberapa kali hujan buatan, tetap saja Jakarta polusinya tinggi. Oke? Itu satu. Nah, kedua ini mengenai yang ini, TikTok Shop. Ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas, beberapa tahun yang lalu sudah mulai beberapa mall itu sepi. Apalagi dengan adanya pandemi COVID ya, orang lebih banyak berbelanja online ketimbang berbelanja di mall karena pandemi COVID. Bahkan jauh sebelum pandemi COVID juga sudah ada beberapa mall yang menjadi mall hantu. Antara lain mungkin tempatnya nggak strategis, daya beli di daerah itu juga tidak tinggi ya. Ada mall di daerah Tangerang situ ya, Modern Land atau apa tuh namanya ya, udah jadi mall hantu jauh sebelum pandemi COVID. Dan juga ada beberapa lagi di daerah Tangerang itu yang juga jadi mall hantu. Oke? Itu jauh sebelum COVID loh. Kemudian setelah COVID, mulailah itu Mangga 2, Pasar Pagi Mangga 2 juga sepi seperti hantu. Kemudian ITC yang dekat Permata Hijau juga menjadi mall hantu. Oke? Dan masih banyak lagi ya kalau mau disebut satu persatu. Plaza Semanggi jadi mall hantu. Ratu Plaza sudah jadi mall hantu, ya. Tapi tiba-tiba entah kenapa gara-gara pasar Tanah Abang sepi, kok buntutnya ke TikTok Shop gitu ya. Sorry ya, disclaimer ya, saya tidak dibayar oleh TikTok Shop. Cuma beberapa minggu terakhir, berita sepinya Tanah Abang itu dikaitkan dengan TikTok Shop. Saya nggak ngerti itu, kenapa gitu ya. Nggak ngerti lah ya, saya bilang saja nggak ngerti. Wah, dibuatlah suatu narasi yang seakan-akan menjurus bahwa sepinya pasar Tanah Abang
imbas dari banyaknya orang berjualan di TikTok Shop. Padahal jauh-jauh sebelum adanya TikTok Shop, bahkan sampai sekarang ya, pangsa pasar e-commerce itu kalau digabung ya, kita tahu lah ya, saya harus sebut namanya ya, seperti Tokopedia, Blibli.com, Lazada, Shopee, apalagi itu, Zalora, dan lain-lain dah. Ya, Anda gabungkan semua itu, Anda bandingkan dengan TikTok Shop, nggak ada apa-apa TikTok Shop. Cuman sepersekian dari total e-commerce yang sudah beken itu. Ya, memang terakhir orang lebih banyak jualan di TikTok Shop. Ya katanya, saya belum pernah coba dan saya belum pernah belanja di TikTok Shop gitu ya. Katanya lebih moncer, ya nggak tahu deh. Nah, oleh karena itu ditenggarai sepinya Pasar Tanah Abang itu karena imbas TikTok Shop. Padahal survei aja belum gitu ya. Oke deh. Mari kita lihat beberapa berita beberapa hari terakhir ini nih ya. Nah, ini kita lihat berita dari 2 Oktober yang lalu di CNBC. Social commerce dilarang. Kominfo siap blokir TikTok Shop CS. Jadi begini, TikTok itu adalah ya media sosial ya, yang mana kalau Anda mau promosi barang oke katanya, tapi kalau Anda sambil jualan pakai itu ya, fitur TikTok Shop itu dilarang. Oke lah, kita bilang TikTok Shop itu melanggar peraturan ya, karena dia izinnya cuman sebagai medsos, tapi dia juga dipakai untuk e-commerce. Nah, oleh karena itu katanya kalau mau jualan juga di TikTok Shop, urus izin dong. Jadi harus punya izin satu lagi e-commerce. Ini kan lucu ya. Oke deh, nanti diurus nih sama TikTok Shop ya, e-commerce-nya. Lah, tetap aja Pasar Tanah Abang sepi. Atau gini deh, TikTok Shop ditutup nih. Ntar kita lihat, dia sudah mengambil inisiatif sendiri menutup. Kita cek ya, apakah Pasar Tanah Abang otomatis rame? Apakah mall-mall yang sepi otomatis rame? Mau taruhan sama saya? Tidak mungkin. Kenapa? Sudah ada kok asosiasi e-commerce sudah memberikan pernyataan bahwa sepinya misalnya Tanah Abang dan beberapa itu karena menurunnya daya beli masyarakat. Contoh lah ya, Tanah Abang pembelinya itu dari luar daerah ya, yang dia beli untuk dijual di daerah-daerah. Ya kalau daya beli di daerahnya itu sepi, mereka yang nggak belanja di Tanah Abang. Kok gitu aja repot gitu ya. Itu gara-gara TikTok Shop. Tutup TikTok Shop. Oke, tutup kenapa? Karena dia nggak punya izin. Kalau dia urus izin, sepi lagi dong Tanah Abang. Sekarang aja belum tentu rame. Apalagi nanti kalau TikTok Shop mengurus izin itu e-commerce. Yang sekarang dijadikan satu social commerce. Jadi gimana dong untuk meningkatkan pengunjung lagi ke Pasar Tanah Abang? Apalagi nanti kalau TikTok Shop diizinkan lagi. Kan katanya sekarang ditenggarai karena TikTok Shop nggak punya izin. Dan TikTok Shop oke lah nggak mau melawan. Dia matikan sendiri. Kalau dia urus izin, tambah sepi dong Pasar Tanah Abang. Gimana sih logikanya? Saya nggak ngerti nih. Nah, di sini beritanya social commerce dilarang, Kominfo siap blokir TikTok Shop CS. Oh, tanda tanya. Nah, kemudian pada tanggal 2 Oktober juga ada berita menghitung hari suntik mati TikTok Shop. Karena ada 2 kemungkinan, disuntik mati oleh Kominfo atau pemerintah lah kita bilang dengan memblokir akses ke TikTok Shop, atau si TikTok Shop itu menghentikan kegiatannya itu sendiri. Ya, jadi menghitung hari ini. Kenapa? Karena Tanah Abang sepi. Oke, suntik mati, tinggal minta izin nyala lagi. Tanah Abang nggak rame-rame dong. Gimana sih logikanya nih? Oke, ini juga lucu nih Detik Finance ya. Tanggal 3 Oktober, Senin. Selasa, mohon maaf. Yakin pedagang tak akan bangkrut bila TikTok Shop ditutup. Menurut Pak Teten tinggal pindah. Ini nggak tahu ya apakah ini menjadi bahan promosi toko sebelah. Ya, saya sebut aja seperti tadi Tokopedia dan kawan-kawan. Jadi para pedagang yang jualan di TikTok Shop, kalau TikTok Shop ditutup menurut Pak Teten nggak mungkin bangkrut karena bisa pindah ke toko sebelah. Lah sama aja dong. Berarti dia tetap jualan
Tanah Abang kapan ramenya? Kenapa nggak sekalian aja semua e-commerce ditutup gitu ya? Mohon maaf nih ya. Tidak ada maksud apa-apa. Tokopedia dan lainnya ditutup semuanya. Nggak boleh lagi tuh orang jualan online. Bikin sepi aja Tanah Abang, bikin sepi aja mall. Begitu dong kalau mau bikin rame. Tapi apakah itu caranya supaya bikin Tanah Abang rame dan mall-mall hidup lagi? Ya enggak lah. Diteliti dulu dong, bikin survei dong. Ya, oke deh. Ini kan Indonesia Raya ya. Kemudian, ini kemarin berita di Kompas, TikTok menyatakan tidak akan memfasilitasi transaksi jual beli barang di dalam TikTok Shop Indonesia per 4 September 2024, yaitu per kemarin. Ya, hari Rabu ya. Tanggal 4 September 2023 pukul 17.00. Jadi mulai jam 5 sore kemarin, TikTok Shop itu menghentikan sendiri. Dia resmi menutupnya ya, daripada ribut gitu ya. Nah, ini beritanya dari Kompas. TikTok menyatakan tidak akan memfasilitasi transaksi jual beli barang di dalam TikTok Shop per 4 September 2023 pukul 17.00 alias jam 5 sore. Pertanyaannya, oke dah, TikTok Shop ditutup. Pertanyaan saya sekali lagi nih yang saya penasaran, Tanah Abang otomatis rame? Ya kita cek lah nanti ya. Oke deh, misalnya Tanah Abang gara-gara TikTok Shop ditutup rame nih, misalnya bener deh. Nanti TikTok Shop mengajukan izin untuk bisa jadi e-commerce. Kan sekarang katanya nggak punya izin dia. Ya, pasti dikasih dong. Nggak mungkin nggak dikasih. Dikasih, sepi lagi dong pasar Tanah Abang. Aduh, mikir dong, saya bingung nih ya. Nah, kalau kita lihat-lihat berita, Kompas juga pernah menurunkan berita mengenai syarat agar TikTok Shop boleh jualan di Indonesia. Ya tadi ngurus izin, ya. Di sini dikatakan pemerintah tidak melarang TikTok untuk membuka usaha bisnisnya dalam bidang jual beli di tanah air. Tetapi ya harus membuat perusahaan baru dalam bentuk e-commerce. Artinya TikTok Shop nanti bisa dihidupkan lagi, dia urus izin e-commerce. Hidup lagi karena dapat izin e-commerce. Sepi lagi dong pasar Tanah Abang. Aduh lucu deh ini ya. Bener-bener lucu ya. Aduh, benar-benar. Kemudian yang seperti tadi kita baca, Pak Teten bilang, nggak usah khawatir. Kan ada sekitar 6 juta katanya orang yang berjualan di TikTok Shop. Ya, Pak Teten juga bilang, nggak usah khawatir. Bisa pindah ke sini ya, ke toko sebelah tadi. E-commerce yang sudah punya izin, seperti Tokopedia dan lain-lain. Sepi lagi deh pasar Tanah Abang. Ya, kemudian Pak Sulhas di beritanya sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya. TikTok Shop itu membuat para pedagang Tanah Abang itu sepi karena para penjual di TikTok Shop itu curang. Misalnya jual dengan harga murah gitu ya. Aduh, para pedagang di TikTok Shop tuh orang-orang biasa ya. Saya nggak yakin gitu ya orang yang dagang di TikTok Shop yang jual grosiran. Oke deh, misalnya ada yang jual grosiran. Misalnya di pasar Tanah Abang barang yang sama satu lusin harganya sebut saja misalnya 100.000. Dia banting harga jadi 60.000 supaya yang di pasar Tanah Abang itu mati. Pertanyaannya, apakah ada yang melarang? Ya, saya kalau ini dilakukan memang tidak beretika. Tetapi masalahnya ada hukum positif nggak yang dilanggar? Nggak ada. Ya, kalau saya mau jualan rugi gimana? Walaupun sekali lagi ya, ini juga tidak bagus, tidak beretika. Tapi tidak ada hukum positif yang dilanggar. Saya sudah bahas kan sebelumnya ya. Gojek, Grab, Uber, dan lain-lain pertama kali ketika beroperasi juga kasih promosi habis-habisan. Ojek pangkalan terpengaruh, taksi-taksi seperti Bluebird dan kawan-kawan terpengaruh. Ya, tapi tetap aja itu yang namanya Bluebird dan lain-lain survive gitu. Kenapa dulu enggak dilarang itu Gojek Grab ketika dia jor-joran promosi ya, kasih harga lebih murah daripada ojek pangkalan, kasih harga lebih murah daripada taksi resmi ya seperti Bluebird dan kawan-kawan. Sekarang sih harganya kompetitif ya. Tapi awalnya kan begitu. Kenapa sekarang
disebut bahwa yang dagang di TikTok Shop kebanyakan pakai strategi seperti dumping harga, seperti mau mematikan pasar Tanah Abang. Bener nggak udah disurvei begitu? Setahu saya yang dijual di TikTok Shop ibu-ibu yang jualan baju satu persatu dipajang, nih baju murah nih gini-gini. Ibu-ibu ini cuma mau mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau dia hanya ingin mendapatkan penghasilan tambahan, nggak mungkin dong dia drop harganya supaya jual rugi, mematikan yang lain. Kuat berapa lama dia banting harga seperti itu? Gojek, Grab, Uber kuat banting harga karena investornya besar, bakar-bakar duitnya kenceng. Tapi itu pun memakan korban kan, Uber harus keluar dari Indonesia. Pertanyaannya, yang jual TikTok Shop berapa kuat dia kalau menghancurkan harga? Dia nggak mungkin kuat lah. Oke? Jadi poin saya adalah kita lihat saja ya dalam beberapa waktu ke depan. Pertama, kita lihat dulu, TikTok Shop kan sudah memberhentikan dirinya sendiri nih. Dalam 1 bulan, kita jalan-jalan ke pasar Tanah Abang. Mulai rame. Kita jalan-jalan ke mall-mall yang sudah jadi mall hantu itu ya. Sudah mulai rame. Kalau tidak rame, berarti salah dong asumsinya bahwa TikTok Shop ini mematikan pasar Tanah Abang dan membuat mall-mall sepi. Sekali lagi disclaimer ya, saya nggak dibayar sama TikTok Shop. Ya. Logika kan? Apalagi kalau nanti TikTok Shop mengajukan izin e-commerce dan diberikan, bagaimana membangkitkan Tanah Abang lagi? Lah kan katanya yang jualan di TikTok Shop itu menghancurkan harga. TikTok Shop juga nggak punya izin. Oke, nanti TikTok Shop minta izin. Jalan lagi. Terus gimana ngontrol orang yang katanya banting harga? Memang ada hukum positif yang melarang orang dumping harga. Rasanya saya nggak tahu ya. Nggak ada tuh. Kalau dia bilang, lah, saya lagi butuh uang, stok saya banyak. Ya saya jual murah. Ya, lah jual murah dipermasalahkan, nimbun barang jual mahal, misalnya minyak goreng gitu ya, beras ditimbun kemudian sehingga langka dijual mahal, juga salah. Orang jual murah dibilang salah. Misalnya saya punya stok nih minyak goreng berlimpah, saya mau dermah ya, saya mau bagi-bagi tapi saya nggak mau bagi gratis, saya jual tengah harga. Lah, yang rugi kan saya, nggak apa-apa. Tapi saya mau membantu orang yang misalnya lagi kekurangan minyak goreng, yang lagi kesusahan beli beras. Saya tergerak. Misalnya, saking dermawannya saya bantu dengan jual minyak goreng murah, jual beras murah. Oh, pasarnya jadi sepi dong yang sana. Ya salah sendiri kenapa jualnya mahal, nimbun. Nah, ayo gimana dong? Tujuan saya membuat video ini adalah mengajak Anda semua cerdaslah dikit gitu ya. Sekali lagi ya, saya tidak dibayar oleh TikTok Shop, tapi strategi mematikan TikTok Shop supaya Tanah Abang rame gitu, atau inilah yang menyebabkan Tanah Abang sepi, menurut saya, mohon maaf, salah kaprah, salah besar. Tapi kalau TikTok Shop itu ditutup karena dia tidak punya izin e-commerce, saya dukung. Kenapa? Dia memang harus mengajukan izin e-commerce baru boleh jualan, seperti halnya saudara-saudaranya Tokopedia dan kawan-kawan. Oke? Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau sahabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.